sih kita suka banget menunda-nunda? Kalian pernah nggak udah niat buat belajar di jam 8 malam tapi tiba-tiba udah jam 11 malam aja? Karena secara nggak sadar kalian ngebuang banyak waktu dengan scroll sosmed. Padahal kalian tahu kalian tuh ada sesuatu yang perlu dikerjain. Tentunya hal ini tuh nggak cuma berlaku di kalian doang, tapi aku juga ngerasain itu dan aku rasa ini tuh udah jadi bagian yang sangat familiar buat kita semua. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Firly Mutiara Hati dan kali ini aku bakal ngebahas kenapa sih kita suka banget menunda-nunda atau yang bisa disebut sebagai procrastination. Aku bakal ngebahas ini dari sudut pandang psikologi dan juga jurnal-jurnal ilmiah biar lebih masuk akal untuk tugas UAS Public Speaking dan Presentation. Oke, yang pertama itu apa sih prokrastinasi? Menurut jurnal The Nature of Procrastination oleh Steele tahun 2007, prokrastinasi ini didefinisikan sebagai menunda tugas oleh individu padahal individu tahu kalau penundaan itu bakal berdampak negatif untuk dirinya. Jadi kita tuh tahu kalau kita tuh harus mulai sekarang, tapi kita malah memilih untuk gak ngelakuin itu. Dan anehnya hal ini tuh bukan karena kita gak tahu caranya, tapi karena emosi yang mengambil alih logika kita. Nah, sekarang ini pertanyaannya teman-teman, kenapa sih kita itu suka banget menunda-nunda? Aku bakal ngasih 3 jawaban buat pertanyaan tadi. Kenapa kita suka banget menunda-nunda? Yang pertama itu karena otak kita suka dengan hadiah instan. Apa sih maksudnya? Menurut teori temporal discounting, manusia ini cenderung memilih hadiah yang langsung bisa didapat dari sesuatu yang butuh waktu. Misalnya, kita nonton YouTube sekarang lebih memuaskan daripada kita ngerjain makalah atau kita ngeresum atau sesuatu yang jaraknya tuh cukup lama, teman-teman. Nah, untuk jawaban yang kedua itu karena takut gagal. Ada juga yang namanya fear of failure, teman-teman. Nih, buat kamu yang perfeksionis, yang takut gagal, takut salah, biasanya kamu lebih banyak sering menunda-nunda itu karena kamu takut hasilnya nggak sesuai sama apa yang kamu inginkan. Itu kedengeran ironis ya, padahal kamu mau sesuatu yang bagus, tapi malah kamu nggak kerjain karena takut salah. Nah, untuk jawaban yang ketiga ini karena tugasnya itu bikin overwhelmed. Kalian pernah nggak sih dikasih tugas terus ngerasa overwhelmed banget, kewalahan, dan lain-lain? Itu adalah salah satu alasan kenapa kalian suka banget menunda-nunda. Tugas gede itu kayak monster, mungkin itu yang kalian pikirkan. Jadi otak kita tuh menghindar gitu. Ini yang dibahas juga sama jurnal Sirois pada tahun 2013, teman-teman, bahwa prokrastinasi sering dikaitkan dengan regulasi emosi yang buruk, bukan manajemen waktu. Artinya kita tuh menunda tugas itu karena kita nggak bisa ngatur perasaan kita buat berpikir positif tentang tugas itu. Nah, bicarain dampaknya nih teman-teman, masalah prokrastinasi ini gak cuma berdampak pada tugas kita yang molor, tapi juga berdampak pada mental kita. Kenapa sih bisa kayak gitu? Studi dari Tice dan Baumeister pada tahun 1997 menunjukkan kalau mahasiswa yang suka prokrastinasi ini awalnya memang kelihatan lebih santai. Tapi menjelang akhir semester, tingkat stres mereka jauh lebih tinggi dan nilai akademik mereka akan lebih rendah. Jadi efek jangka pendeknya mungkin ini terasa enak ya, karena ya kita bisa nunda-nunda pekerjaan kita bisa santai-santai dulu. Tapi ternyata efek jangka panjangnya itu besar banget, teman-teman. Ini berpengaruh ke nilai akademik kita dan juga kita bakalan jadi kewalahan banget daripada kita mengerjakan itu langsung di awal. Tapi teman-teman, kalian jangan khawatir karena setiap masalah itu pasti ada cara buat ngatasinya. Jadi tenang, gak usah khawatir karena semua itu ada obatnya. Nah, di sini aku bakal ngasih beberapa cara yang terbukti secara ilmiah bisa ngebantu kamu untuk keluar dari lingkaran prokrastinasi atau lingkaran menunda-nunda itu, teman-teman. Oke, yang pertama itu
ada bagi tugas kalian menjadi potongan kecil-kecil. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya itu misalnya kalian lagi ngerjain skripsi, kalian tuh nggak perlu mikirin skripsinya dari awal sampai akhir secara full, tapi kalian bisa ngebagi itu. Contohnya kalian bisa ngerjain dari bab 1 atau cari paragraf di latar belakang dulu. Setidaknya kalian tuh ngebuat otak kalian bekerja dan brainstorm biar kalian memulai untuk ngerjain tugas kalian. Nah, yang selanjutnya ini ada teknik Pomodoro, teman-teman. Kalau kalian tahu, teknik Pomodoro ini berasal dari Francesco Cirillo. Sistemnya itu misalnya kerja 20 menit, istirahat 5 menit. Jadi selain bekerja, kalian juga ngebiarin otak kalian buat beristirahat, biar gak burn out. Ini juga banyak banget riset yang membuktikan atau mendukung efektivitas teknik ini untuk para pelajar dan juga pekerja kreatif. Yang ketiga ini ada kenali emosi diri kamu sendiri, teman-teman. Menurut Siralius tahun 2013, akar utama prokrastinasi ini adalah emosi yang gak terkontrol. Jadi sebelum kamu mulai kerja nih, kamu bisa coba tulis apa yang ngebikin kamu takut, apa yang ngebikin kamu burn out, apa yang bikin kamu overwhelmed. Terus self awareness di sini juga sebagai langkah awal biar kamu nggak melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda. Nah, yang terakhir ini coba terapkan 5 menit aja rule. Maksudnya gimana sih? Jadi di sini kamu tuh bisa mulai bilang ke diri kamu sendiri, oke, aku bakal ngerjain ini 5 menit aja. Dan itu tuh bakal ngebantu kamu buat mulai, dan juga setelah kamu mulai, biasanya itu akan berlanjut sampai tugas kamu selesai atau sampai kamu ngerasa cukup. Jadi teman-teman, prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan sampai molor ini bukan cuma kalian doang yang rasain, atau bukan cuma aku doang yang rasain. Bahkan menurut American Psychological Association, sekitar 80-85% mahasiswa mengaku pernah atau sering banget menunda-nunda. Kuncinya itu bukan jadi sempurna, teman-teman, tapi jadi lebih sadar, lebih berani memulai, dan juga lebih sayang sama waktu yang kamu punya. Karena apa, teman-teman? Karena satu paragraf yang kalian buat itu lebih penting dan lebih baik daripada 1 minggu kalian gak ngerjain tugas kalian. Jadi jangan sampai menunda-nunda, terus tugas kalian malah jadi molor semua. Sampai di sini aja penjelasan aku mengenai prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.